Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya dari kelas SI3E. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Hukum Perikatan, dosen pengampu Pak Ramadhani Alvin Habibi SHMH. Jadi, di dalam video ini saya akan membahas tema perikatan pada era modern dalam perspektif hukum Islam. Langsung saja, satu, pengertian perikatan era modern dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam kontemporer, digunakan istilah iltizam untuk menyebut perikatan atau verbin tenis dan istilah akad untuk menyebut perjanjian atau ofrinkoms. Istilah terakhir yaitu akad, sebenarnya adalah istilah yang cukup tua digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Iltizam merupakan istilah baru untuk menyebutkan perikatan secara umum, dalam pengertian bahwa perikatan secara keseluruhan pada zaman modern ini disebut dengan istilah iltizam atau perikatan. Perbuatan dua orang atau pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan semisal memberikan sesuatu, maka para pihak tersebut sudah mengikatkan diri kepada Allah sebagai konsekuensi dari pelaksananya dimensi tersebut. Maka saat interaksi terjadi norma ikut mengatur dan merekayasa agar masyarakat mengikuti norma tersebut. Yang kedua, dasar hukum. Mengenai hukum perikatan Islam, kita harus menelaah kerangka hukum dasar dinul Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Pada bagian syariah terbagi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalat. Salah satu sistem dalam bidang muamalat adalah hukum di lingkungan masyarakat Islam. Berlaku 3 kategori hukum, yaitu ada syariat, fikih, siasah syariah atau kerajaan. Yang ketiga, ada macam-macam perikatan dalam hukum Islam. Dilihat dari kaitannya dengan objek perikatan, secara garis besar ada 4 macam perikatan. Yang pertama ada perikatan utang atau al-iltizam bi'ad-dain. Yang kedua ada perikatan benda atau al-iltizam bi'al-ain. Yang ketiga perikatan kerja atau melakukan sesuatu atau al-iltizam bi'al-amal. Yang keempat ada perikatan menjamin atau al-iltizam bi'at-tausik. Selanjutnya ada pembahasan mengenai e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli yang dilakukan melalui jaringan internet. Kalakota dan Winston 1997 meninjau e-commerce dari 4 perspektif yang berbeda. Putra 2019. Pertama, dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah penyediaan produk, barang, jasa, informasi, dan pembayaran melalui jaringan komputer atau peralatan elektronik yang lain. Kedua, dilihat dari perspektif pelayanan, e-commerce diartikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sangat menguntungkan. Hal ini karena dapat meminimalkan biaya sekaligus meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan terhadap konsumen. Ketiga, ditinjau dari perspektif proses bisnis, e-commerce merupakan aplikasi dari kemajuan teknologi yang bertujuan memudahkan transaksi bisnis sekaligus langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan. Keempat, dilihat dari perspektif online, e-commerce memungkinkan terjadinya proses jual atau beli produk atau barang, jasa, informasi melalui internet dan layanan online lainnya. Jenis-jenis e-commerce yang ada di Indonesia seperti iklan, baris, retail, dan marketplace. Dalam pandangan Islam, hukum transaksi e-commerce diperbolehkan berdasarkan prinsip maslahah, yaitu mengambil manfaatnya dan menolak kemudaratan dalam memenuhi tujuan syara. Dilihat dari segi mekanisme, transaksi e-commerce juga diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Karena dilihat dari bentuknya, e-commerce menggunakan model transaksi jual beli juga. Cuma dikategorikan jual beli modern karena menggunakan teknologi komputer. Salah satu syarat syahnya jual beli adalah objek harus jelas dan diketahui oleh pihak pembeli, khususnya dalam jual beli pesanan atau as-salam. Menurut pendapat saya, dengan adanya e-commerce sangat memudahkan kita dalam bertransaksi, apalagi di zaman modern ini. Dan Islam pun memperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat syahnya jual beli. Karena dilihat dari bentuknya, e-commerce menggunakan model transaksi jual beli juga. Cuma dikategorikan jual beli modern karena menggunakan teknologi komputer. Dan salah satu syarat sahnya jual beli adalah objek harus jelas dan diketahui oleh pihak pembeli, khususnya dalam jual beli pesanan.